Ada ketua kelasnya ada? Nggak ada? Masih belum hadir, Pak. Belum ada, Pak. Ini ada siapa nih? Ada Iza. Kenapa Iza nggak pakai seragam Iza? Seragamnya belum nyampe, Pak. Hah? Belum nyampe? Iya. Jadi baru dikirim sih kemarin, Pak. Dari? Dari Jakarta. Oh. Jadi, seragamnya tinggal gitu. Selama ini gitu. Gak pakai ini apa namanya, memang tinggal di mana Iza? Di Pontianak, Kalimantan Barat, Pak. Oh, di Pontianak. Berarti ini apa yang ngirim siapa tuh? Yang ngirim teman saya nih ceritanya. Yang ada di Jakarta, Pak. Jadi kamu pulang duluan atau gimana? Jadi pas kemarin itu karena lumayan itu ya, Pak, tergesa-gesa pulangnya karena darurat corona ya, Pak. Jadi terus ada laporan juga kalau liburnya tuh 2 minggu ceritanya. Jadi saya usahain buat pulang cepat dulu bareng-bareng, mungkin ya nggak apa-apa lah, tinggal dulu kan, nanti balik juga ke Jakarta. Ternyata sampai 7 bulan, Pak, nggak 2 minggu. Terus baru nyadar ini apa namanya, seragamnya baru sekarang diperlukan gitu. Iya, ternyata diperlukan seragamnya. Ya, Pak. Oke, baru 29. Ini udah ada ketua kelasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan dipimpin doa dulu. Perhatian, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Diakhiri. Oke, terima kasih Lukman. Kita mulai ya sesi ini ya, sesi Q&A kita ya. Sebelum kita mulai sesi Q&A hari ini, saya mau tanya dulu, sudah berapa yang nonton videonya? Ada yang ini? Ada yang, kalau nggak ada yang jawab berarti ini ya sudah semua ya? Ada yang belum? Satu. Satu. Yang lain belum berarti? Sudah, Pak. Sudah. Dua. Ada yang belum? Ada, Pak. Oke, nggak apa-apa, bilang belumnya kenapa, mungkin bisa jadi kita evaluasi ke depannya. Gimana? Siapa yang belum? Nggak ada yang belum? Boleh ini, apa namanya, boleh japri ke saya, ke PM saya yang belum. Jadi kalau misalnya yang mau ngaku di sini malu, ya. Jadi japri ke saya. Pak, saya belum nonton videonya. Terus alasannya kenapa? Nanti kita ini ya, kita apa namanya, kita mungkin bisa carikan solusinya. Oke? Gak ada yang japri? Kalau nggak ada berarti ini ya, apa namanya, udah nonton semua berarti ya. Oke, kalau gitu nanti saya tes. Untuk apa namanya, untuk responsi hari ini, saya sudah berikan ini ya, panduannya di Google Classroom, responsi apa yang untuk hari ini ya. Itu ada 2 pertanyaan. Ada yang mau ini dulu? Ada yang mau apa namanya, ngaku dulu? Udah nonton videonya atau belum? Terus satu lagi, apakah nggak ada? Sudah, Pak. Saya, Pak. Oke, ya bentar. Ini ada yang karena internetnya mati. Nah, ini informasi seperti ini bagus buat saya ya. Jadi untuk
apa namanya untuk evaluasi juga kita ke depannya ya. Internetnya pakai apa ini? Ya, siapa ini? Ya di Japri aja, jawabannya Japri aja ya. Japri aja boleh. Kenapa internetnya mati? Oke, ada lagi? Udah ada satu. Itu satu. Yang kedua, ada yang ini nonton videonya di skip. Saya, Pak. Iya, kenapa ini? Siapa nih? Ntar nih, gak kelihatan ini. Ibra, Pak. Oh iya, Ibra, gimana? Tadi tuh rencananya saya mau nonton ulang gitu, Pak, yang klaster. Ya. Nah, itu kan saya lihat udah jam tengah jam 11 hampir jam 11.15 lah gitu. Terus saya tonton video yang ini yang terbaru. Ya, karena itu Pak, saya skip, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Gentleman ya. Ibram ya. Ada lagi yang lain? Saya bukan di skip, Pak, tapi Gimana, Daris? dipercepat, Pak. Saya takut gak keburu. Ya. Oke, gimana? Saya untuk sebenarnya mungkin kita gini ya, apa namanya, waktu untuk perkuliahan kan 2,5 jam itu memang seharusnya itu lebih efektif kalau kita bertemu muka ya. Bertemu muka karena memang materinya itu padat ya, bertemu muka, tapi memang kendala kita membatasi seperti ini. Nah mungkin kalau waktunya kemarin sudah saya perkirakan ya, jadi untuk setiap video itu jangka waktunya memang sekitar 1 jam ya, karena kan ini kan sesi kita kan mulainya sebenarnya jam 10.15 ya kan. 10.15 berarti ada 1 jam 15 menit untuk nonton video ya, jadi udah saya perkirakan. Terus untuk apa namanya Q&A tanya jawab maksimal nanti 1 jam. Nah tapi kalau terus kemudian masih ada sisa waktu berapa 15 menit ya untuk mengerjakan responsi gitu. Nah tapi jika tergantung sebenarnya responsinya ya, karena untuk hari ini responsinya menurut saya cukup berat gitu, jadi bukan hanya merangkum, jadi nanti saya akan berikan waktu lebih supaya teman-teman bisa mengecek betul di videonya maupun di slide, karena saya sedang mempersiapkan untuk pertemuan ke-7 ya, membahasnya lebih teknis sekali. Saat ini apa namanya uji coba saya itu video itu sekitar 1,5 jam gitu. Nah itu kayaknya baru 5 menit aja udah ngantuk ya. Nah gimana kalau 1,5 jam gitu. Jadi saya nggak tahu gimana caranya apa namanya mengatur itu, tapi memang setiap materi yang saya berikan itu semuanya penting, karena nanti akan ketika teman-teman skip salah satu gitu, itu di pembahasan berikutnya teman-teman akan missing gitu lah, akan tidak mendapatkan itu dengan sempurna. Makanya muncul nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan yang pada saat mungkin teman-teman nanti skripsi dan seterusnya itu akan terlihat gitu kalau teman-teman mungkin ada missing di salah satu materi di sana ya. Oke, ada yang mau saran dulu gimana? Ini oke, ada yang satu yang japri saya tadi karena internetnya mati. Oke, pakai Telkomsel. Nah ya, terus saya juga mau tanya, teman-teman selama ini digunakan nggak ya? Atau bisa digunakan nggak itu untuk apa kuotanya? Ada yang nggak dapat kuota nggak dari kampus? Ada yang belum masuk? Oke. Kalau yang belum masuk selama ini gimana untuk internetnya?
Oke, silakan dulu yang merasa belum menerima kuotanya. Tinggal di mana? Nih. Oh, di Jakarta. Pakai apa? Internet ya di rumah? Wifi. MNC ya. Oke. Ada lagi yang lain yang belum dapat kuota? Saya juga Pak, belum dapat bulan ini. Siapa ini? Bentar. Saya. Oke, gimana Sita? Belum dapat bulan ini. Bulan lalu dapat, tapi udah seminggu sejak habis belum masuk lagi. Terus selama ini pakai apa? Untuk Habis beli kuota. pakai ininya apa? Paketnya apa? Pakai Telkomsel. Oh, Telkomsel ya? Iya. Boros berarti ya? Iya. Oke. Nah, Sita bisa ini nggak? Bisa mengikuti nggak? Saya nggak tahu karena saya ini ya, saya nggak pakai ini ya, nggak pakai paket internet seperti Telkomsel dan lain-lain. Saya pakai wifi.id ya, pakai wifi.id atau kadang kalau pas di kampus ya pakai wifi kampus. Jadi saya tidak merasa kesulitan sama sekali untuk melakukan akses ke YouTube dan lain-lain itu karena memang unlimited dan kecepatannya cukup bagus. Cuman saya ingin mengevaluasi dulu bagaimana metode pembelajaran yang tepat untuk teman-teman gitu ya. Apakah karena membuat video itu juga takes effort sekali gitu untuk rekamannya rekamannya itu berulang-ulang gitu kan, terus kemudian teman-teman pasti udah merasakan ya kemarin ya pada saat di tugas kelompok kan itu kan seperti itu gitu ini dan karena kebetulan saya tidak hanya mengajar di data mining juga tapi di teman-teman yang saya juga ngajar di data mining yang di statistik tapi kurikulumnya kan sedikit berbeda sehingga dalam satu pekan saya membuat beberapa video gitu dan itu takes time sekali gitu. Maksud saya ketika effortnya sudah banyak tapi memang mungkin tidak sampai di teman-teman, nah mungkin kita bisa evaluasi gimana itu ke depannya ya. Soalnya kalau dari slide saja itu saya nggak yakin teman-teman akan paham ya, apalagi ini saya kasih tahu untuk pertemuan berikutnya saya berencana akan memberikan sesuatu yang lebih serius dan lebih lebih teknikal sekali, yaitu neural networks dan deep learning ya. Kalau teman-teman hanya dari slide-nya saya nggak yakin bisa, jadi memang harus pakai videonya. Nah, saya mau mencari tahu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menerima itu dengan baik gitu ya. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu info nggak karena dulu kan kita menggunakan YouTube sebagai salah satu sarana supaya teman-teman bisa mendapatkan resolusi yang kecil sehingga lebih hemat kuota ya pada saat menonton di YouTube ya. Tapi ada nggak yang tetap mengalami kesulitan untuk mengakses YouTube-nya? Ada yang mau kasih komen? Pak. Ya, silakan Liza. Kalau misalnya saran saya itu sih Pak, kalau misalnya videonya tuh ada memungkinkan untuk diulang-ulang terus gitu Pak, saya lebih ke itu sih Pak, diupload ke Google Drive atau biar teman-teman bisa download sehingga nanti kalau misalnya teman-teman tuh udah jauh nih di videonya terus pengen ngulang agak ke belakang gitu, itu lebih enak karena nggak perlu akses lagi. Nggak connect nggak itu lagi datanya, nggak download datanya. Kalian nggak tahu ini ya, nggak tahu kita bisa download dari YouTube ya? Oh ya, bisa sih Pak. Nah itu. Nah, kalian pakai itu. Justru salah satu kenapa saya memilih YouTube daripada Google Drive. Kalau Google Drive itu nanti porsinya akan besar. Oh ya. Ukuran filenya akan besar. Tapi kalau misalnya kalian downloadnya dari YouTube, teman-teman bisa memilih resolusi. Ya, jadi ukurannya bisa yang kecil sekali, bahkan yang cuma 360 frame per second. Ada yang 720. Kan macam-macam kan? Nah, ya, Pak. Itu salah satu pertimbangan saya sebenarnya. Gimana kalau Iza ada ini ini saya termasuk mempromosikan nggak ya? Tapi ya bisa dicari lah ya di internet ya. Bagaimana kita download dari YouTube. Ini misalnya salah satu contohnya.
ini jangan dianggap bahwa saya endorse ya. Saya nggak endorse, tapi ya apa namanya, kebetulan itu free ya, kebetulan itu free dan teman-teman bisa memilih ukuran ininya, ukuran videonya ya. Jadi teman-teman sudah download ininya, slide-nya, kemudian download penjelasannya. Ya, soalnya kalau ke depan teman-teman akan ada kendala dalam menyaksikan video dan tidak bisa mendengarkan dengan baik, amsyong nanti. Apalagi ini teman-teman peminatannya science data ya. Jadi data mining ini adalah core of the core-nya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak paham sama sekali di data mining ini, itu ya agak sayang sekali ya kan, core of the core-nya nggak dapet ya. Terima kasih Mbak Vanessa. Gimana Iza kalau ini Iza lagi di mana, lagi di kafe atau di mana nih? Kafe Pak. Oke. Nah mungkin ada lagi yang mau komentar gimana selama ini menyikapi PJJ, menyiasati PJJ dengan kuota dan lain-lain. Itu bisa buat masukan juga ya buat kita ya, di saya sebagai dosen dan juga mungkin nanti dengan di STIS gitu. Oke, satu lagi pertanyaan saya, kalau untuk teman-teman yang sudah dapat kuota, kuotanya bisa dipakai nggak untuk karena saya nggak tahu, karena saya nggak pakai ya, bisa dipakai nggak untuk YouTube sama untuk Google Classroom? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya, jadi YouTube termasuk ya? Iya Pak, bisa Oke. semua. Oke, YouTube bisa masuk, Zoom juga bisa. Apalagi selain yang disebutkan Zoom bisa. Oke. Kuotanya berapa giga sih? 30 giga, Pak. 30 Kalau giga. Telkomsel biasanya beda. Telkomsel gimana kalau Telkom? Pak. Telkomsel 27 giga. Kemarin Telkomsel cuma 25. 25 ya. 30. Berarti yang 5 giga kena jatah preman. Oke. 25 giga atau 30 giga, let's say 30 giga. Teman-teman kan kita sudah sampai di pertemuan keberapa nih? Pertemuan ke-6 ya. Berarti kan udah dapat 5 pertemuan ya. Untuk seluruh mata kuliah. Selama ini cukup nggak sih? Enggak, Pak. Sehari 2 Enggak, Pak. giga. Sehari berapa? Nggak cukup. Sehari bisa kena 2 giga. 2 giga. Aduh, kalau gitu kita stop aja ya sekarang ya, biar hemat kuota ya. Waduh. Wait. Gini. Oke, teman-teman gini ya. Jadi karena kita saya pengen bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menyenangkan buat teman-teman semuanya ya, mata kuliah yang menyenangkan. Karena memang sebenarnya menyenangkan ya. Kalau teman-teman tidak merasa mata kuliah ini menyenangkan, berarti ada something wrong. Tapi sebenarnya mata kuliah ini menyenangkan sebenarnya ya. Mungkin kalau selama proses kita belajar mengajar mungkin belum bisa sampai di tahap menyenangkan, kita perlu evaluasi. Tapi sebenarnya mata kuliah data mining for sure itu menyenangkan sekali sebenarnya ya. Karena semacam dunia dalam genggaman kita nanti ya. Apapun bisa kita analisis ya. Nah, nanti saya akan buat form untuk evaluasi. Tolong teman-teman nanti semuanya diisi ya, untuk perkuliahan kita ke depannya. Dan ini juga akan jadi manfaat buat saya, bagaimana sih mengelola PJJ ini ya. Termasuk nanti misalnya penggunaan kuota dan lain-lain ya. Tenang, itu untuk formulirnya tidak akan mempengaruhi penilaian sama sekali. Jadi usahakan dijawab sejujur-jujurnya ya. Kalau misalnya saya nggak nonton videonya atau saya skip dan lain-lain ya. Alasannya apa? Alasannya kuota atau alasannya gabut atau mager, nah itu nggak akan mempengaruhi nggak akan mempengaruhi penilaian sama sekali. Oke ya. Tapi yang mempengaruhi penilaiannya adalah apakah udah ngisi apa belum ya. Tapi kalau kontennya bebas ya. Yang penting udah ngisi. Jadi kalau pengen dapat nilai mata kuliah ini nanti semua harus ngisi ya. Isiannya sejujur-jujurnya, tidak akan mempengaruhi penilaian, tapi harus ngisi. Deal ya. Sekaligus juga untuk mengevaluasi juga, mungkin nanti saya nggak perlu bikin video panjang-panjang gitu, karena konsekuensinya adalah teman-teman harus banyak belajar mandiri. Kalau video dari saya mungkin nggak panjang, mungkin teman-teman harus belajar mandiri juga ya.
Oke, ada lagi yang mau cerita dulu? Yang ini mungkin ketua tim riset PKL ada yang mau sampaikan? Gimana? Yang lain ada yang ini untuk selama ini mengatur kuotanya gimana? Kalau saya pribadi Pak, kan Ya, Desi. kalau materi-materi udah dikirim lalu-lalu gitu lebih enak untuk di-download pada pagi hari gitu. Soalnya saya juga beli kuota pagi gitu Pak. Jadi kalau misalnya udah lama-lama gitu bisa di-download pagi, jadi lebih mengurangi kuota yang dari kampus gitu. Oh, I see. Jadi di pagi ya? Oke, makasih Desi. Ada lagi yang lain? Gimana teman-teman selama ini tips and triknya menghadapi PJJ? Ada lagi yang lain? Saya biasanya wifi-an Pak di luar rumah. Jadi ke kafe yang wifi-nya cepat, ya udah download semua materi per minggu gitu Pak. Ya. Ini, tapi kalau ke kafe pakai seragam kan malu ya? Betul nggak? Iya. Tapi kan di dalam tuh bisa Pak. Ngelobi yang punya kafe Pak. Oh, I see. Ya. Saya sebenarnya pengen memudahkan teman-teman. Saya nggak tahu aturan dari BAK gimana. Cuman sebenarnya aturan di saya tidak akan mempermasalahkan teman-teman ketika misalnya katakanlah terpaksa harus di luar ini ya, di luar di luar rumah gitu. Tidak memakai seragam sih sebenarnya saya izinkan. Tapi saya nggak tahu dengan dosen yang lain ya. Jadi kalau memang teman-teman dikatakanlah terpaksa misalnya katakanlah harus di kafe terus mencari internet dan tidak pakai tidak pakai seragam, bagi saya oke aja, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana teman-teman bisa paham sebenarnya dengan mata kuliah itu lebih penting bagi saya. Seragam bagi saya nggak begitu penting. Oke. Tapi saya nggak tahu nanti penilaian tapi jangan bilang-bilang dosen lain ya. Nanti kalau itu khusus di mata kuliah kita aja mungkin ya. Tapi kalau yang di rumah saya wajibkan tetap pakai seragam ya, biar nggak kelihatan ini kita kelasnya liberal sekali. Oke, ada lagi yang mau cerita tips and triknya gimana selama ini di PJJ? Ada kendala-kendala apa? Kalau saya ya Pak, untuk ngemat kuota yang dari kampus itu biasanya saya kan pengguna Telkomsel ya Pak. Iya. Beli paket tambahan yang khusus untuk penggunaan aplikasi conference sama Google. Jadi lebih sering pakai Zoom sama itu, jadi kuota yang tambahan itu yang lebih sering kepake kalau untuk Zoom. Terus ya paling kalau dari kampus kalau misalkan ada video penjelasan dosen harus lewat YouTube, itu baru ntar dari yang di kampus. Iya, dari kuota yang kampus itu yang sering kesedot gitu. Kalau yang dari kampus ini yang Zoom nggak tercover atau gimana? Tercover juga, tapi kan kalau misalkan kalau misalkan ada paket tambahan itu jadi lebih lambat habis yang kuota kampus itu untuk ngemat juga. I see. Murah. Oke. Nah, selama ini biasa habis berapa untuk saya nggak tahu ya, karena saya dulu pernah pakai Telkomsel, habisnya banyak banget. Saya sebulan bisa 600.000 nggak cukup. Gimana kalau ini saya nggak tahu nih teman-teman ini gimana dengan ini. Saya udah pernah coba dulu waktu pulang dari Jepang, saya kaget ternyata di Indonesia internet nggak unlimited ya. Ya harusnya nggak kaget ya, karena dulu kan juga di Indonesia juga ya. Cuman saya nggak menyangka kalau ternyata bisa sampai 600-700.000. Oke, ada yang bisa sharing berapa per bulan untuk di luar dari kuota dari kampus? Kalau saya juga. Siapa ini? Bentar. Iya, gimana dia? Kalau untuk internet di luar dari kampus itu pakai free Pak, karena murah, cuman 60.000 sebulan. Iya. I see. Yang lain?
Yang lain ada? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kayak saatnya sisi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Yeski. Siapa dulu nih? Yeski dulu, silakan. Oh ya. Jadi kan Pak, sebentar Pak, buka slide-nya dulu. Iya, Yeski, satu kelas menunggumu. Itu tadi siapa duluan aja lagi buka slide-nya? Lupa. Saya duluan. Oke, Nabila, silakan. Saya nggak pakai kumis lagi? Hah? Udah nggak pakai kumis lagi? Oke, gimana Nabila? Saya mau tanya terkait yang bagian data cleaning, Pak. Nah, kan ada missing data. Saya lihat cara buat nge-handle missing data itu kita ada cara yang ngisi dengan rata-rata. Nah, saya mau tanya gimana kalau misalnya kita milih cara yang paling efektif yang bisa kita lakuin itu hanya ngisi dengan rata-rata. Tapi ternyata missing data yang sebenarnya itu merupakan outlier. Bukannya itu kalau misalnya kita masukin dengan walaupun kita nggak tahu itu datanya apa, tapi kita masukin dengan rata-rata, bukannya itu tetap mengurangi tingkat kepercayaan gitu ya Pak? Jadi tentu saja. Ya, tentu saja. Jadi memang ada trade off ya di kita memilih metode untuk yang missing data itu pasti ada trade off. Jadi kalau kita mau akurasinya tinggi, ya metodenya lebih rumit. Ya. Tapi kalau misalnya metode yang lebih sederhana, akurasinya ya pasti lebih turun gitu ya. Seperti misalnya dengan menggunakan rata-rata, pasti ada yang kita namakan loss function. Ya, jadi ada loss atau selisih antara nilai yang nilai yang sebenarnya dengan nilai yang kita prediksi dengan misalnya menggunakan rata-rata. Ya pasti ada ininya, ada missingnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika data itu besar. Nah, ketika misalnya data itu besar, nah mungkin kita hanya menggunakan metode yang paling simpel. Ya, karena kita berpikir tentang running time gitu. Running time untuk rata-rata kan simpel sekali, ya kan? Nggak perlu butuh waktu lama. Tapi ya sebagai konsekuensinya akurasinya ya kurang bagus gitu. Gitu bukan pertanyaannya Nabila ya? Iya. Iya Pak. Makasih Pak. Kalau sebenarnya untuk kita bagaimana kita menghandle missing data itu intinya adalah mau seberapa akurat data itu yang akan kita masukkan ke dalam model ya. Karena kan kita berprinsip adalah garbage in, garbage out ya. Kalau yang masuknya datanya masih sampah, ya analisis yang kita hasilkan juga sampah ya. Nah, sebelum kita memasukkan data itu ke dalam model kan kita harus cleaning dulu ya. Kita bersihkan dulu sampai seberapa bersih gitu loh. Sampai seberapa bersih. Kalau menurut kita jumlah data yang missing itu hanya sedikit ya, jumlah data missing hanya sedikit, persentasenya kita mungkin nggak ada masalah dengan menggunakan metode-metode yang simpel seperti rata-rata gitu. Tapi kalau misalnya datanya signifikan ya, katakanlah misalnya sampai 20% atau 30%, ini kan sesuatu yang signifikan nih. Nah, berarti kita harus menggunakan metode yang lebih complicated gitu. Tidak cukup hanya dengan menggunakan rata-rata gitu. Konsekuensinya apa? Ya waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama gitu. Itu Nabila, gimana? Iya, Nabila sekarang pakai apa nih? Pakai data apa yang disiapkan untuk tugas akhir? Teman-teman sudah memilih kan ya? Menyiapkan data untuk tugas akhir individu di tugas akhir kita kelompok ya. Tugas akhir mata kuliah ini nanti akan memilih data, terus juga akan memilih metode, kemudian mengaplikasikannya. Udah memilih ini? Belum ada informasi itu, Pak. Di awal perkuliahan sudah saya sampaikan ya. Oke. Jadi teman-teman nanti kita ada tugas individu atau mungkin saya lupa memberitahu ya, karena
saya ngajar banyak kelas, jadi mungkin saya lupa beritahu ya. Jadi kita ada tugas individu nanti di akhir, tugas individu. Teman-teman akan memilih memilih data, terus kemudian memilih metode dari yang pernah saya ajarkan, memilih metode, kemudian mengaplikasikannya, gitu. Nah, kemudian menuliskannya dalam bentuk makalah. Itu akan menjadi tugas akhir besar ya di akhir tugas individu. Nah, harapan saya dari sekarang itu teman-teman sudah memilih datanya, ya, data apa yang akan digunakan, ya, terus kemudian dengan data itu teman-teman bisa menggali lebih banyak gitu, sehingga pada saat kita masuk ke setiap pembahasan itu teman-teman sudah diaplikasikan pada data yang sekarang dipegang gitu. Misalnya katakanlah teman-teman mau menggunakan data kemiskinan misalnya kan. Nah, di data kemiskinan kalau misalnya kita berbicara tentang ada yang missing gitu, apakah teman-teman memiliki missing nggak di data tersebut? Berapa persen gitu. Nah, jadi kan lebih sambil learning by doing gitu sekarang yang kita lakukan. Seingat saya sudah sampaikan di kelas ini, tapi saya nggak tahu juga karena saya ngajar banyak kelas, mungkin saya lupa menyampaikan. Tapi intinya untuk teman-teman semuanya disiapkan memilih datanya, ya, terus memilih metodenya, kemudian nanti kita akan tugaskan ke teman-teman semuanya untuk mengaplikasikan itu. Gitu. Mirip seperti kemarin tugas kelompok, ya, tapi saat ini metodenya saya bebaskan untuk masing-masing, ya, dan seberapa dalam analisis dari teman-teman terus kemudian menerapkan data miningnya ke dalam data itu akan masuk ke komponen penilaian untuk tugas akhir individu. Gitu ya mungkin Nabila ya. Gimana Nabila? Untuk sebelum UAS ya Pak? Tugas akhir. Belum saya putuskan dengan dosen koordinator, bisa jadi itu nanti akan UASnya itu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Entah salah satu antara di UAS ataukah mungkin di itu adalah tugas akhir besar ya. Tapi yang jelas itu nanti akan ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Desi. Kan dalam data preprocessing itu ada 4 langkah, ada data cleaning, integration, reduction, dan yang keempat itu ada transformation and data discretization. Ya. Yang pertanyaan saya itu semuanya keempat-empatnya itu harus dilakukan, lalu kalau misalnya dilakukan tuh harus berurutan atau gimana ya Pak? Enggak, jadi semuanya itu enggak harus dilakukan, bahkan itu adalah pilihan. Jadi ibarat kita memiliki menu gitu ya, itu adalah pilihan. Jadi tergantung. Misalnya katakanlah apakah data itu ada outliernya, terus noisy gitu ya, ada yang noisy, berarti kita perlu data cleaning. Tapi kalau memang tidak ada, bahkan mungkin tidak ada yang missing datanya, ya berarti tidak perlu dilakukan data cleaning, ya kan? Terus kemudian data integration. Data integration ini dilakukan ketika datanya tersebar di beberapa database, ya, yang masing-masing database atau data cube itu memiliki identitas yang berbeda-beda, ya kan. Di video saya jelaskan misalnya identitasnya Pak Slamet gitu ya. Pak Slamet di salah satu database dia jelas gitu recordnya, tapi di data yang lain, di database yang lain itu nama Pak Slamet itu ternyata ada banyak gitu. Nah, ini ketika kita mau menyatukan dari seluruh database menjadi satu, itu kan kita harus memperhatikan itu ada redundancy checking ya. Nah, kalau memang data itu tidak tersebar di beberapa database, yang berarti tidak perlu dilakukan data integration. Ya. Kemudian data reduction misalnya, data reduction itu kalau ukurannya terlalu besar, berarti kita perlu melakukan reduction di sana. Tergantung apakah numerosity reduction ataukah dimensionality reduction. Nah, dimensionality reduction artinya atributnya terlalu banyak. Atribut katakanlah misalnya data penduduk atributnya ada 200 gitu. Nah, kita mau kurangi jadi lebih sedikit gitu. Nah, kita bisa menggunakan data reduction. Ya, bisa menggunakan principal component analysis misalnya dan lainnya. Nah, terus data transformation dan data discretization juga seperti itu gitu. Kalau data tidak perlu ditransformasi ya nggak perlu berarti gitu. Nah, tahapan bagaimana? Untuk tahapan yang paling utama adalah
kita sebenarnya tidak harus urut ya, tidak harus urut. Misalnya kita cleaning dulu di masing-masing, kemudian kita integrasikan, atau kita integrasikan dulu baru di cleaning, gitu. Atau kita reduction dulu baru di cleaning. Urutannya bebas, gitu. Jadi ini adalah kan inti dari data processing itu adalah meningkatkan kualitas data yang akan masuk ke dalam model, gitu. Ya, makanya data processing ini sifatnya wajib untuk melakukan cek, nah, tapi tidak wajib dilakukan. Nah, misalnya katakanlah teman-teman memiliki data, dicek apakah dia ada yang missing, terus kemudian apakah sumbernya dari bermacam-macam gitu kan, terus kemudian apakah ukurannya terlalu besar, apakah atributnya terlalu besar misalnya. Kalau memang perlu, ya berarti kita lakukan data preprocessing ini, gitu. Sehingga dengan teman-teman melakukan data preprocessing ini, nanti di akhir tidak perlu ada komplain lagi bahwa Pak kok akurasi saya rendah gitu. Misalnya teman-teman menggunakan decision tree, ya dengan decision tree diaplikasikan pada data, akurasinya kok rendah gitu. Nggak bisa lagi kayak seperti itu. Kenapa? Misalnya ternyata ada yang missing di sana di datanya, gitu. Atau misalnya di datanya ada yang noisy atau yang outlier gitu. Kan berarti belum dilakukan preprocessing di awal, ya. Gitu mungkin ya. Kan Pak, saya tuh silakan, tadi baca tuh metode binning tuh bisa masuk dalam data cleaning bagian menghilangkan noisy data, terus bisa masuk dalam data transformation bagian discretization, terus kalau yang clustering bisa untuk menghilangkan noisy dan terus masuk juga di reduction dan juga masuk di discretization. Berarti masuk kedua-duanya gitu ya Pak? Betul. Iya. Ya. Jadi kan kan gini. Data cleaning itu kan task ya, tugas ya. Tugasnya kita mau melakukan cleaning pada data, betul kan? Nah, metodenya ada banyak, gitu. Dan satu metode bisa digunakan di beberapa task, gitu. Sama seperti task-task di dalam data mining, gitu ya. Kita punya task clustering, gitu di sana. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan clustering, betul kan? Untuk discretization, terus kemudian untuk hal-hal di yang lainnya gitu. Jadi metodenya itu kan bisa dipakai di berbagai macam tugas. Saya berikan pertanyaan seperti ini misalnya. Untuk data yang missing, teman-teman menggunakan rata-rata. Ya kan? Pertanyaan saya, di metode-metode yang lainnya bisa nggak digunakan rata-rata? Ya bisa gitu. Jadi rata-rata itu kan salah satu metode saja. Gitu, dia bisa digunakan di berbagai jenis task atau tugas gitu. Jadi jangan dikotak-kotakan bahwa kalau yang binding hanya untuk misalnya untuk data cleaning saja. Enggak juga, bisa juga kita gunakan untuk data discretization karena memang bisa dimanfaatkan untuk di sana. Gitu Kak Desi ya. Gimana Desi? Baik Pak. Sudah, makasih Pak. Oke. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Saya Pak, ya. Ronaldo, kamu habis ngirim seragam? Iya Pak. Ya, gimana Ronaldo? Jadi saya mau nanya nih tentang data compression. Nah, jadi apakah kita kan tahu kalau pengurangan resolusi seperti di YouTube atau pengurangan resolusi gambar di WA, apakah itu termasuk data compression Pak? Terus gini. Kalau itu datanya kan udah kecil tuh. Apakah resolusi dari data yang udah dikompres itu bisa dibalikin lagi seperti semula? Jadi bentuk data asli? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi ada dua macam ya, Ini sebenarnya tidak saya jelaskan di dalam video dan tidak masuk ke dalam pelajaran mata kuliah kita kali ini ya. Kalau di dalam data compression itu ada dua jenis yang dinamakan lossy compression sama lossless compression. Lossy itu berarti ada informasi yang hilang, loss ya, informasi yang hilang seperti misalnya teman-teman dari video yang resolusinya besar kemudian dikompres. Nah, kan ada pecah-pecahnya, betul kan? Gambar juga demikian. Itu kan lossy, ada informasi yang hilang. Kan ada yang lossless. Lossless itu kalau tidak ada informasi yang hilang.
Nah, sayangnya mayoritas kompresi kita itu masih ke lossy. Sedikit yang masuk ke lossless. Contohnya apa? Contoh. Kalau teman-teman memiliki gambar ya, kalau gambarnya itu vektor dengan gambarnya itu bitmap, kan beda kan? Kalau gambarnya vektor itu lossless. Ya, teman-teman mau kompres sekecil apapun itu tidak ada informasi yang hilang karena dalam vektor itu gambar vektor dia kan sebenarnya persamaan matematik ya, persamaan matematik yang digambar dalam bentuk kurva dan sebagainya. Nah, ketika kita balikkan lagi yang lossless compression ini, dia akan kembali seperti semula. Tapi kalau dia lossy compression, ya tidak bisa dikembalikan seperti semula. Gitu. Jadi kalau lossy compression, ya dia konsekuensinya dia satu arah. Kalau lossless itu dia bisa dikembalikan atau tidak satu arah. Contohnya kalau misalnya yaitu tadi kalau misalnya yang lossless itu dia menggunakan fungsi matematika atau vectorize gitu ya, itu kita bisa kembalikan gitu. Siapa tadi? Bernardo. Baik Pak, makasih banyak Pak. Pak, izin bertanya. Ya silakan Nabila. Yang bagian masih di data cleaning yang inconsistent itu kan ada nggak sih Pak? Kan kita nanti misalnya mau ngambil data mining itu kan ke data yang besar gitu kan? Iya. Nah, ada metode nggak Pak untuk buat, nggak mungkin kan kita ngecekin satu-satu tiap ini variabel ada yang inkonsisten apa enggak? Nah itu ada nggak Pak cara biar kayak jadi suatu metodenya itu langsung nyari kira-kira yang inkonsisten gitu Pak? Pakai if ya? Berarti kita sebelumnya tahu ini dong Pak? Bukan. Bukan. Ya. Oke, teruskan dulu. Teruskan gimana? Iya, jadi saya mikirnya mungkin berarti kita harus tahu kita harus mikir variabel-variabel apa yang kemungkinan ada inkonsistennya. Baru lakuin metode yang buat nemuin inkonsisten gitu Pak. Ya. Oke, thank you. Pertanyaan itu bagus sekali. Inkonsistensinya di sini itu bisa dua macam ya. Pertama, inkonsisten dalam arti per record gitu ya, per record. Jadi ada memang record yang dia itu aneh gitu. Misalnya katakanlah tadi misalnya ada salah satu penduduk misalnya Pak Slamet. Dia bilang kelahiran tahun 1997 misalnya katakanlah. Ya, tapi pada saat mengisi usia ya, usianya dia bilang baru 10 tahun. Karena kan berarti inkonsisten, tapi kan hanya pada record tertentu. Misalnya hanya Pak Slamet saja atau yang lain saja. Nah, ini kan mudah mengeceknya. Kita hanya bisa menggunakan rules ya, menggunakan if else saja gitu, itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau misalnya inkonsistensinya bukan di level record, tapi di level kolom gitu, artinya yang inkonsisten itu tidak hanya Pak Slamet atau misalnya seluruhnya gitu ya, pokoknya antara tanggal lahir dengan usia itu semuanya seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan misalnya korelasi ya, analisis korelasi di masing-masing atribut itu, di masing-masing atribut apakah dia korelasinya bagaimana nih gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita bisa menggunakan prinsipal komponen analisis ya. Jadi kita lakukan plotting. Kita lakukan plotting antara variabel satu dengan variabel yang lain. Gitu. Bagaimana nanti dia hasilnya. Teman-teman coba deh kalau misalnya menggunakan WK atau menggunakan RapidMiner, coba dia digunakan itu prinsipal komponen analisis misalnya atau linear discriminant analysis, walaupun itu masih sederhana sekali ya. Tapi di sana kita bisa sekaligus melihat atribut-atribut mana sih sebenarnya yang berkontribusi terbesar terhadap klasifikasi kita gitu. Nah, mungkin kalau ada atribut-atribut yang sebenarnya tidak berkontribusi besar terhadap klasifikasi kita, sebenarnya dapat dalam tanda kutip kita abaikan ya, karena dia bukan termasuk dalam komponen utamanya gitu. Gitu. Siapa tadi? Nabila ya, Nabila. Gimana? Mau makin pusing atau gimana, Nabila? Sedikit pusing sih Pak. Ya, tapi makanya kalau saya istilahkan itu sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan ya. Kalau
pertama kita melakukan checking itu nggak mungkin manual. nggak mungkin manual. Kita bisa aja membuat sebuah script sederhana if else gitu untuk masing-masing. Seperti teman-teman kalau misalnya di dalam pembuatan kuesioner itu kan ada konsistensi checkingnya kan, ya kan? Nah, konsistensi checking itu kan bentuknya if else aja. Nah, itu kan bisa di-apply untuk seluruh data. Mau data ukuran besar juga bisa, apa-apa. Itu tapi untuk yang ukuran ini ya, ukuran per record ya. Jadi tidak manual. Nggak boleh manual. terlalu apa namanya, kalau misalnya cuma 100 record sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya 100 juta record ya berat melakukannya ya satu-satu. Gitu Nabila. Gimana? Iya Pak, sama ini Pak, yang untuk tugas akhir itu datanya bebas atau BPS Pak? Seingat saya sudah saya umumkan ya, kita pakai data BPS ya. Oh oke, nanti saya umumkan secara resmi deh di ini ya, di Google Classroom ya. Oke, tapi saya lihat kalau misalnya teman-teman menggunakan data BPS kayaknya mungkin ada ini ya, ada agak tricky ya, mungkin nanti datanya satu, teman-teman pakai semuanya nanti ya. Jadi misalnya data kemiskinan gitu, ada 10 orang yang pakai gitu, jadi sama aja tuh nanti kayak tugas kelompok, bukan lagi jadi tugas individu ya. Satu kerja yang lain sama. Oke, nanti saya kasih pengumuman yang resmi di Google Classroom supaya saya juga tidak karena saya sudah umumkan itu untuk datanya ya. Intinya adalah datanya itu minimal 100 record. Datanya minimal 100 record ya. Seingat saya dulu saya sampaikan kalau saya bebaskan mau menggunakan data BPS atau data bukan data BPS ya. Karena setahu saya kalau misalnya data BPS mungkin agak membebani juga buat teman-teman ya. Gimana, mau disepakati aja mau pakai data BPS atau saya bebaskan? Bebas aja deh kayaknya Pak, tapi nggak tahu yang lain. Bebas gimana ya? Bebas ya. Tapi gini, kalau bebas, saya nanti minta ke ketua kelas ya, coba di list. Yang saya minta adalah tidak boleh ada yang menggunakan data yang sama, satu ya. Yang kedua, kalau untuk metode boleh sama, tapi kalau satu kelas katakanlah 90% misalnya menggunakan decision tree ya saya tolak. Jadi mungkin nanti ketua kelas coba di list gitu ya, teman-teman nanti menyampaikan ke ketua kelas saya menggunakan data ini, intinya adalah datanya minimal 100 record. Nah, menggunakan data ini gitu kan, kemudian satu kelas tidak boleh ada yang sama datanya. Terus untuk metodenya silakan di nge-tag dulu ke ketua kelas, saya menggunakan metode ini gitu. Nanti saya ketua kelas mungkin bisa ngelihat gitu. Kalau sebarannya cukup merata sih oke. Tapi kalau nanti mengelompok gitu ya, semuanya pakai naive Bayes gitu. Atau semuanya pakai decision tree gitu. Nanti saya minta milih ulang. Gitu ya Lukman ya, mungkin ya. Ada Lukman siapa? Lukman Dairi ya. Tadi ketua kelasnya siapa sih? Lukman ya, bukan? Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak kita segera cukupkan supaya teman-teman bisa. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Sita, silakan Sita. Kan di salah satu pre-processing ada data reduction. Ya. Terus salah satunya ada reduct dimension. Ya, dimensionality reduction. Terus kemarin di SPM, kalau misalkan hyperplane-nya nggak bisa kita dapetin, kita bisa nambah dimensi. Berarti kayak bertolak belakang gitu, Pak. Oh enggak, beda. Ya, beda. Jadi kalau di dimensionality reduction kita bisa benar-benar menguranginya tuh secara signifikan ya. Jadi misalnya katakanlah tadi ya saya memberi contoh misalnya data penduduk berapa atribut, katakanlah 200 atribut itu kan dimensinya kan berarti ada 200 kan.
Kemudian kita menggunakan dimensionality reduction, katakanlah menggunakan PCA, Principal Component Analysis misalnya. Kemudian kita memperoleh ada 5 gitu, ada 5 atribut yang utama, ya, atribut yang utama. Berarti kan dari 200 menjadi 5, ya kan? Nah, kemudian pada saat di SVM, teman-teman kan harus diingat bahwa 5 yang ini atribut-atribut baru, bukan atribut lama lagi. Jadi beda, nggak ada yang 5 ini masuk di 200, nggak ada. Ini atribut baru. Ya. Kemudian ketika pada saat teman-teman SVM itu kan menambah dimensi kan, menambah atribut kan. Ini kan yang ditambahkan nggak banyak, 1 atau 2. Betul kan di SVM? Kan nggak mungkin banyak di SVM menambahkan dimensinya. Ya kan? Jadi nggak bertolak belakang. Karena kalau di awal kita katakanlah punya atribut 200 gitu ya, 200, di akhir mungkin kita hanya tinggal punya 6 gitu. 1. Yang kedua, kalau masih ingat, coba di SVM kemarin bagaimana kita menghandle atribut yang banyak? Nah, gimana Sita mau jawab? Cara membuat hyperplane-nya. Kasih ke teman-teman yang kelompok SPM aja deh, Pak. Itu apa namanya? Saran saya, teman-teman semuanya dari seluruh metode yang kemarin untuk tiap kelompok itu harus paham semua ya, terutama SVM, karena SVM itu termasuk yang paling powerful di antara semua metode-metode yang non-ensemble ya, ensemble seperti random forest, terus ada boost gitu ya. Itu SVM yang paling powerful. Sebelum kita bahas ke pekan depan neural network sama deep learning. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mau bertanya, Pak. Izin bertanya. Fadila Ahmad, silakan. Pertanyaan kamu di Google Classroom sudah saya jawab ya? Sudah dibaca belum? Iya, sudah, Pak. Iya. Gimana Fadila? Ahmad ya, Bang? Iya. Saya mau bertanya ini, yang masih bingung itu yang equal depth itu, Pak. Oke. Itu kan membagi ke dalam K kelompok dengan jumlah yang sama kan. Nah, misal ada 7 data gitu kan, Pak. Nah, itu kan ada 2 pilihan kan, Pak. Bisa kelompoknya itu ada 7 bin dengan 3 data atau 3 bin dengan 7 data. Nah, cara memilihnya itu yang gimana, Pak? Terus yang equal width itu kan kita udah ada rumus untuk berapa jumlah kelasnya. Nah, misal ada 21 data, itu bisa jadi kan yang bin 1 11 data, bisa jadi yang bin 2 itu 10 data atau kebalikannya. Nah, itu kan berarti setiap orang beda-beda kan, Pak, binnya. Baik yang di equal width sama equal depth-nya. Itu, Pak. Jadi yang sebenarnya kamu bingungkan yang mana? Sebenarnya kan kalau equal depth kan gampang sekali kan. Dia kan prinsipnya gini, kalau di equal width itu kan, wah ini kan sebenarnya pertanyaan responsi ya. Untuk equal width itu kan intervalnya yang sama. Ya, intervalnya yang sama. Kalau equal depth frekuensinya yang sama. Ya kan? Jadi nggak peduli mau intervalnya panjang, tapi yang penting jumlah data yang ada di situ itu sama. Kata sebarannya sama. Di setiap bin itu di setiap keranjang sebarannya sama. 10 atau 10 11 gitu. Jadi kalau di equal width ya intervalnya yang sama gitu. Nggak peduli mau mungkin di salah satu interval mengumpul datanya bahkan mungkin sampai 100, sedangkan di interval yang lain itu hanya 1 atau 2 gitu. Jadi sebarannya nggak merata. Maksudnya itu yang misal yang equal depth ya, Pak. Misalkan dia kan setiap binnya sama kan, Pak. Terus misal ada 7 data kan. Terus itu kan ada 2 pilihan, bisa dikelompokkan dengan 7 bin atau 3 bin untuk setiap binnya yang sama. Berarti setiap orang itu beda-beda dong, Pak. Oh enggak, jadi jumlah binnya ditetapkan dulu ya awal. Ya, jadi kalau misalnya 7 bin ya berarti baik
dia equal depth maupun equal width, ya berarti tetap sama-sama harus 7 bin. Ya, jadi baru bukannya bingung milih antara 3 bin atau 7 bin, enggak, ditetapkan dulu. Ya. Iya, Pak. Jadi mirip seperti kita clustering ya. Kita clustering kan juga harus memilih dulu berapa jumlah clusternya yang mau kita buat. Sama, ini dalam binding juga gitu, berapa jumlah binnya. Oke, gimana Ahmad? Pak, sudah paham. Oke, tadi di belakang Ahmad siapa yang tadi mau nanya? Saya Pak. Ya, silakan Asti. Mau nanya yang masih metode binding Pak, yang equal itu kan ada poin yang bilang dia nggak bisa menghandle data yang skewness. Nah, bukannya kebanyakan noisy data itu dia distribusinya bukan kurva normal ya Pak? Nggak selalu. Kalau noisy, yang dimaksud noisy itu kan seberapa besar noise-nya. Ya, kalau noise-nya itu hanya sedikit, berarti kan tidak mempengaruhi kurva normalnya secara signifikan. Ya enggak? Kalau kurva normalnya itu ada, kurva normalnya sudah ada, terus kemudian yang noisy-nya itu hanya katakanlah 1% atau 2%, ya skewness-nya nggak akan terlalu terpengaruh, ya kan? Tapi kalau misalnya noisy-nya sampai besar, ya berarti skewness-nya akan bergeser kan, bergeser jauh gitu. Gitu sih siapa tadi? Asti, maaf Asti. Gimana? Atau gitu nggak pertanyaan kamu? Ya Pak, berarti kita kalau misalnya mau pakai equal width itu berarti harus tahu dulu distribusi kemencengannya. Ya, betul. Itu cara cerdasnya begitu. Supaya akhirnya, nah karena kamu udah menyebutkan tadi, ketika misalnya kita sudah tahu bahwa distribusinya normal ya, terus skewness-nya juga bagus, hasil dari equal width sama equal depth nggak akan jauh berbeda, ya kan? Betul nggak Asti? Secara logika sih ya Pak. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Saya mau akhiri supaya teman-teman masih ada waktu untuk mengerjakan 2 tugas responsi ya yang saya berikan ya. Ya ada? Kalau nggak ada mungkin saya tutup dulu. Silakan Ketua Kelas Lukman untuk menutup dengan doa. Dan jangan lupa untuk teman-teman nanti saya akan buat form untuk evaluasi, nanti tolong diisi ya. Terus untuk tugas akhir individu mulai diplot dari sekarang ke Lukman ya, ke Ketua Kelas ya. Intinya adalah datanya saya bebaskan, tapi minimal 100 record. 100 record, kemudian diplot juga nanti kira-kira metodenya apa. Tapi kalau belum memilih metode masih boleh, karena kita masih ada beberapa pertemuan yang metodenya cukup bagus misalnya. Atau sementara metodenya diplot dulu ke Lukman nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya berubah pikiran masih boleh gitu. Tapi intinya saya pengen supaya metodenya itu tidak ngumpul gitu ya di 1 atau 2 saja. Oke, Lukman mungkin silakan kalau mau ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada sesi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya. Dapat diakhiri. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya, tidak perlu mengerjakan PR responsinya, cukup dijawab aja nanti pertanyaan dan jawaban yang diajukan tadi ya, seperti biasa. Untuk teman-teman yang lain, silakan mengerjakan tugas responsinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Makasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.